Oke, selamat datang. Pernah nggak Anda kepikiran soal bentuk kekuatan yang paling dahsyat di dunia saat ini? Ini bukan lagi soal bom atau peluru loh, tapi sesuatu yang jauh lebih mendasar dan jujur aja lebih sunyi, ketergantungan. Nah, coba kita lihat kutipan ini. Kalimat legendaris dari The Godfather ini benar-benar pas buat nangkap logika kekuatan di era modern. Ini bukan lagi soal benci-bencian antar negara, tapi soal keunggulan strategis. Semuanya soal hitung-hitungan bisnis. Jadi ini dia konsep utamanya, senjata senyap. Para ahli sering menyebutnya ketergantungan yang dipersenjatai atau weaponized interdependence. Cara kerjanya itu simple tapi cerdas banget. Dia bikin negara lain jadi mikir 1000 kali buat melawan. Karena ya rugi bandar. Biaya buat bilang enggak itu jadi kemahalan. Oke, kita masuk bagian pertama. Kita bakal lihat gimana sih caranya alat-alat persaingan global ini udah berevolusi jauh banget, melampaui medan perang yang kita kenal selama ini. Coba dilihat perbedaannya. Kontras banget kan? Senjata tradisional itu kan menghancurkan, menciptakan musuh, menciptakan kebencian. Nah, senjata senyap ini beda. Dia justru mengontrol dengan cara menenun jaring ketergantungan ekonomi yang susah banget dilepasin. Dia nggak menciptakan musuh, tapi malah bikin pihak lain jadi punya kepentingan, jadi stakeholder yang justru pengen hubungan tetap baik. Oke, sekarang kita masuk ke contoh nyatanya. Siapa lagi kalau bukan Tiongkok? Kita akan bedah gimana mereka jadi master dalam menggunakan senjata-senjata senyap ini buat mengubah posisi mereka di panggung dunia. Ini nih cetak biru strategi Tiongkok selama puluhan tahun. Keren banget cara mereka mainnya, langkah demi langkah. Dari jadi pabriknya dunia, terus mereka kuasai bahan bakunya, habis itu mereka jadi banknya yang ngasih pinjaman, dan terakhir, semuanya diikat secara digital. Ini adalah sebuah rencana yang sangat sistematis. Nah, ini kuncinya. Tujuan mereka itu bukan cuma jadi kaya, tapi buat membalikan keadaan. Gimana caranya? Ya dengan mengurangi kerapuhan mereka sendiri sambil menciptakan ketergantungan negara lain ke mereka. Ini seperti lagi membangun benteng ekonomi yang nggak bisa ditembus. Oke, dari Tiongkok, sekarang kita coba pakai kacamata yang sama buat lihat negara kita sendiri, Indonesia. Kita lihat gimana kebijakan hilirisasi nikel yang ambisius ini bisa jadi peluang emas, tapi di sisi lain bisa jadi sangkar emas juga. Wow, lihat angka ini, 30 miliar dolar. Kebijakan larang ekspor biji mentah dan memaksa pengolahan di dalam negeri ini secara angka sukses besar. Nggak bisa dibantah, ini kemenangan ekonomi yang nyata. Tapi, selalu ada tapinya kan? Nah, disinilah paradoksnya mulai kelihatan. Walaupun nilai tambahnya ada di Indonesia, tapi coba lihat siapa yang pegang kendali. Teknologi, modal, fasilitas smelternya, 3/4-nya dikontrol sama modal dan perusahaan asing, utamanya dari Tiongkok. Ini yang bahaya, karena ada dua jebakan besar di sini. Pertama, ketergantungan modal dan teknologi pada satu negara. Kedua, ketergantungan pada energi batu bara yang bikin nikel kita dicap nikel kotor. Risikonya, produk kita bisa ditolak pasar-pasar kaya di barat yang mau barang hijau. Ujung-ujungnya, kita bisa jadi makin tergantung sama satu pasar pembeli doang. Jadi pertanyaannya balik lagi ke kita semua kan? Apakah kita ini beneran lagi membangun kedaulatan industri atau kita cuma ganti juragan aja? Dari yang tadinya tergantung sama pembeli bahan mentah, sekarang tergantung sama penyedia modal dan teknologi. Oke, cukup soal tekanan dari luar. Sekarang kita lihat ke dalam, ke rumah kita sendiri. Karena jalan menuju Indonesia Emas 2045 itu, rintangan terbesarnya mungkin justru datang dari dalam negeri. Tabel ini nunjukin perbedaan paling dasarnya, dan ini penting banget. Di Tiongkok, negara itu kuat, bisa mendisiplinkan para elit bisnisnya demi tujuan jangka panjang. Nah kalau di kita, seringkali yang terjadi sebaliknya. Sistem politik kita justru ngasih insentif buat para elit untuk cari untung cepat, yang seringkali malah mengorbankan rencana jangka panjang. Ini bukan lagi soal jebakan pendapatan menengah atau middle income trap yang sering kita dengar ya. Ini lebih dalam lagi, sebutannya jebakan predatoris. Maksudnya, mesin politiknya itu sendiri berjalan dengan cara mengeruk sumber daya alam secepat mungkin buat modal politik, bukan buat membangun fondasi ekonomi bangsa di masa depan. Nah, dampaknya apa? Jelas banget. Susah banget mau investasi serius di hal-hal penting kayak pendidikan, riset, atau teknologi bersih. Kenapa? Karena semua itu butuh waktu puluhan tahun buat kelihatan hasilnya. Sementara sistemnya dirancang buat cari keuntungan cepat dalam siklus pemilu 5 tahunan. Oke, kita sampai di bagian terakhir,
Mari kita rangkum semua ini dan lihat betapa sulitnya posisi yang harus dinavigasi oleh Indonesia ke depan. Jadi bisa dibilang Indonesia itu lagi kejepit dari dua arah. Secara makro, kita rapuh sama harga minyak dunia. Di sisi industri, sukses nikel kita kejepit antara modal Tiongkok yang berkarbon tinggi dan tuntutan pasar barat yang mau produk hijau. Benar-benar posisi yang sulit, kejepit antara raksasa geopolitik dan tuntutan pasar global. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-barang. Punya sumber daya alam yang melimpah, itu satu hal. Tapi di dunia yang aturan mainnya seperti ini, punya kemampuan untuk menentukan nasib sendiri tanpa tekanan, punya kedaulatan yang sesungguhnya, nah itu cerita yang sangat sekali berbeda. Dan itulah tantangan terbesar kita.